Selama 15 tahun bekerja menjadi sopir travel, aku tidak banyak menuntut, gaji tak pernah naik. Namun yang buatku sakit, anak baru yang mulai bekerja gajinya lebih tinggi 1 juta dariku. Saat itu juga aku mengundurkan diri, aku merasa tidak diperhatikan dan diremehkan. Ternyata ini alasannya. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan derasnya di sore itu. Jalanan yang biasa ramai kini terasa sepi dan suram. Tetapi bagi Bagas, hujan bukanlah halangan. Ia sudah 15 tahun mengemudikan travel di rute yang sama. Dari Jogja ke Jakarta. Dari Jakarta ke Jogja. Ia hafal setiap tikungan, setiap lubang di jalan, setiap warung pinggir yang menjual nasi hangat untuk pengemudi yang kelelahan. Ia hafal juga siapa pelanggan setianya. Ibu Ratih yang selalu minta berhenti di rest area kilometer 60. Pak Herman yang tak pernah tidur di perjalanan dan selalu bercerita tentang anaknya yang kuliah di Jakarta. Semua nama, semua wajah, semua kebiasaan itu ia simpan dalam ingatan seperti buku panduan yang tidak pernah ia tulis tetapi selalu ia baca setiap hari. Bagas menatap kaca spion. Di belakangnya, 2 penumpang tertidur pulas. Di sampingnya, bangku kosong. Ia menghela napas, menarik setir sedikit ke kanan untuk menghindari genangan air. 15 tahun. Bukan waktu yang singkat. Ia masih ingat saat pertama kali melamar di PT Surya Trans, perusahaan travel milik Widodo. Saat itu ia masih muda, baru berusia 25 tahun, penuh mimpi dan semangat. Widodo menyambutnya dengan tangan terbuka. Kerja keras, Bagas. Nanti kalau perusahaan sudah besar, saya angkat kamu jadi kepala armada. Kata-kata itu ia simpan seperti janji suci. Tapi janji itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Gaji Bagas naik hanya 1 kali dalam 15 tahun. Itu pun hanya Rp50.000. Sementara harga BBM naik, biaya hidup melonjak, dan anak-anaknya mulai besar. Ia tidak pernah menuntut. Ia tidak pernah protes dengan keras. Ia hanya bekerja. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit. Setiap malam ia pulang saat kota sudah sepi. Ia menjaga armada seperti menjaga keluarganya sendiri. Ia tahu setiap bunyi aneh dari mesin, setiap getaran yang mencurigakan, setiap bau yang tidak wajar. Ia adalah sopir, tetapi ia lebih dari itu. Ia adalah pengawal keselamatan bagi setiap penumpang yang ia bawa. Tetapi pagi itu, semua kesabaran itu mulai retak. Bagas baru saja menyelesaikan perjalanan malam dari Jakarta. Badannya pegal, matanya berat, tetapi ia masih sempat mencuci mobil sebelum kembali ke rumah. Saat ia masuk ke kantor kecil PT Surya Trans, ia melihat Widodo sedang berbincang dengan seorang pemuda. Pemuda itu masih sangat muda, wajahnya bersih, seragamnya masih baru dan mengkilap. Widodo menepuk bahu pemuda itu dan tertawa lebar. Ini Danu, anak saudara saya. Baru lulus SIM B. Mulai minggu depan dia bergabung. Bagas mengangguk sopan. Selamat datang. Danu tersenyum, tetapi senyum itu terasa hambar di mata Bagas. Kemudian Widodo berkata dengan santai. Bagas, Danu ini akan menggantikan shift malam kamu. Jadi kamu bisa santai, ada yang bisa menggantikanmu dan gajinya memang lebih dari kamu. Bagas terdiam. Dan baru tahu jika gajinya lebih 1 juta darinya. Ia yang sudah 15 tahun mengabdi, yang tidak pernah bolos, yang tidak pernah menolak lembur, yang pernah mengganti ban mobil di tengah malam di jalan gelap, yang pernah menolong penumpang yang sakit di dalam kendaraan, yang pernah kehilangan waktu bersama keluarganya demi perusahaan. Dan sekarang seorang anak baru yang belum pernah merasakan panasnya jalan raya menerima gaji lebih besar darinya. Widodo melihat wajah Bagas berubah dan menambahkan, kamu kan cuma sopir, Bagas. Kerjaanmu cuma bawa setir. Danu punya pendidikan lebih tinggi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hujan yang mengguyur kaca mobil. Bagas tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan dan berbalik pergi. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang patah. Bukan patah karena uang, tetapi patah karena pengakuan. 15 tahun ia memberikan segalanya, tetapi di mata Widodo, ia hanya sebuah setir. Ia hanya sebuah alat. Sebuah baut yang bisa diganti kapan saja. Malam itu Bagas duduk di ruang tamu rumahnya yang sempit. Rini, istrinya, membawakan secangkir teh hangat. Ada apa, Mas? Tanyanya lembut.
Bagas menatap istrinya. Wajah Rini mulai menunjukkan kerutan kelelahan. Ia bekerja menjahit pakaian dari rumah untuk membantu biaya sekolah kedua anak mereka. Bagas berkata pelan, "Rini, saya sudah 15 tahun menjadi sopir. Saya belum pernah menuntut apapun. Tapi hari ini saya sadar sesuatu." Rini duduk di sampingnya, mendengarkan. Bagas melanjutkan, "Selama ini saya hanya bergerak mengikuti perintah. Saya tidak pernah berhenti memikirkan apa yang saya inginkan. Saya pikir bekerja keras akan dihargai. Ternyata tidak." Rini menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya bertanya, "Mas mau berhenti?" Bagas menggeleng. "Saya tidak mau berhenti, Rini. Saya mau memulai. Saya sudah punya rencana." Ia bangkit, membuka lemari tua, dan mengeluarkan sebuah buku catatan tebal. Bukan buku biasa. Itu adalah buku yang selama bertahun-tahun ia rahasia. Di dalamnya ia mencatat semua pelanggan tetap PT Surya Trans. Nama, nomor telepon, kebiasaan, rute favorit, keluhan, bahkan tanggal ulang tahun mereka. Ia juga mencatat semua kelemahan operasional perusahaan. Armada yang sering mogok, sopir yang sering telat, tiket yang sering salah cetak, jadwal yang tidak konsisten. Semua data itu ia kumpulkan diam-diam seperti seorang detektif yang menunggu waktu yang tepat. Rini membuka buku itu dan terkejut. "Mas, ini semua data pelanggan?" Bagas mengangguk. "Saya tidak akan mencuri. Saya hanya akan memanfaatkan apa yang sudah saya bangun selama 15 tahun. Saya akan membuka travel sendiri." Rini terdiam sejenak. Kemudian ia memegang tangan Bagas dengan erat. "Saya akan mendukung Mas, apapun yang terjadi." Bagas tersenyum. Itulah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tersenyum dengan tulus. Pagi berikutnya, Bagas masuk ke kantor PT Surya Trans untuk terakhir kalinya. Ia meletakkan surat pengunduran diri di meja Widodo. Widodo membaca surat itu dengan cepat, lalu tertawa kecil. "Bagas, Anda serius? Anda mau keluar dari pekerjaan yang sudah Anda jalani 15 tahun? Silakan. Banyak sopir lain yang mau kerja di sini. Saya tidak akan menghalangi Anda." Bagas hanya tersenyum. "Terima kasih, Pak Widodo. Saya sudah mendapatkan banyak pelajaran di sini." Ia berbalik dan melangkah keluar. Tidak ada tangisan, tidak ada drama, tidak ada pertengkaran. Hanya keheningan yang berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Di luar, hujan masih turun. Bagas menatap langit kelabu, lalu menaiki motor tuanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu apakah usahanya akan berhasil atau gagal. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa ringan. Bukan karena ia bebas dari pekerjaan, tetapi karena ia bebas dari penghinaan. Ia memacu motornya menuju rumah, di mana Rini dan buku catatan tebal itu menunggunya. Perjalanan baru akan segera dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan membuat Widodo menyesali setiap kata yang pernah ia ucapkan. Dan semua itu akan dimulai dari 3 mobil bekas, sebuah buku catatan, dan kepercayaan dari seorang istri yang tidak pernah lelah berdiri di sisinya. Tapi Bagas belum tahu seberapa besar badai yang akan ia hadapi. Karena memulai usaha bukanlah hal yang mudah. Ada orang-orang yang akan meremehkannya, ada hambatan yang akan menghadang, dan ada pengkhianatan yang mungkin datang dari tempat yang tidak ia duga. Namun Bagas tidak akan mundur. Ia sudah terlalu lama menjadi penumpang di perjalanan hidupnya. Sekarang, ia akan menjadi sopir takdirnya sendiri. 3 minggu setelah Bagas mengundurkan diri, dunia terasa berubah. Rumah kecilnya yang dulu sunyi kini ramai dengan aktivitas. Di halaman depan, 3 mobil bekas terparkir rapi. Dia membelinya dengan uang tabungan yang dia miliki. Mobil-mobil itu bukanlah kendaraan mewah. Catnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, dan salah satu pintu agak renggang. Tetapi bagi Bagas, itu adalah istana. Setiap mobil ia periksa sendiri. Ia mengganti oli, membersihkan karburator, mengecek rem, dan memastikan mesin bekerja dengan baik. Ia bahkan mengganti jok yang sobek dengan kain baru yang dijahit Rini. Semua dilakukan dengan cinta dan ketelitian yang sama seperti ia merawat armada PT Surya Trans dulu. Namun ia tidak lagi melakukannya untuk orang lain. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Untuk mimpinya yang baru lahir. Rini keluar membawa segelas air putih. "Mas, istirahat dulu. Badan Mas sudah pegal seharian." Bagas menengok ke belakang, tersenyum lelah.
Sebentar lagi, Rin. Saya mau pastikan semua siap sebelum besok. Rini menggelengkan kepala, tetapi matanya berbinar. Ia tahu suaminya sedang tidak sekadar memperbaiki mobil. Ia sedang membangun harga diri yang selama 15 tahun diinjak-injak. Dan Rini akan selalu ada di sampingnya, apapun yang terjadi. Malam harinya, Bagas duduk di meja ruang tamu. Di hadapannya, buku catatan tebal terbuka. Rini duduk di sampingnya, membantu menulis stiker nama untuk setiap mobil. Nama yang dipilih Bagas adalah Armada Jaya. Sederhana tetapi bermakna. Ia berbisik pada diri sendiri, Armada Jaya. Perjalanan menuju kejayaan. Rini mendengar dan tersenyum. Kedengarannya bagus, Mas. Bagas mengangguk. Lalu ia mengambil ponselnya, mulai menekan satu persatu nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor pertama adalah Ibu Ratih. Telepon diangkat. Halo, Ibu Ratih, ini Bagas. Suara di seberang terdengar kaget dan senang. Mas Bagas, wah lama tidak dengar kabar. Saya dengar Mas sudah keluar dari PT Surya Trans. Bagas menghela napas. Benar, Bu. Saya buka usaha sendiri. Armada Jaya. Rute Jogja-Jakarta sama seperti dulu. Kalau Ibu masih butuh travel, saya siap melayani. Ibu Ratih tertawa kecil. Mas Bagas, selama ini saya hanya mau naik travel yang Mas bawa. Kalau Mas tidak ada, saya malah pilih naik kereta. Sekarang Mas buka sendiri, saya pasti pindah. Tiketnya berapa? Bagas menyebutkan harga. Harga yang sama dengan PT Surya Trans. Tidak lebih murah, tidak lebih mahal. Ia tidak ingin bersaing dengan harga. Ia ingin bersaing dengan kualitas. Ibu Ratih setuju tanpa tawar-menawar. Satu persatu Bagas menelepon pelanggan lamanya. Pak Herman, yang selalu bercerita tentang anaknya. Bu Ani, yang suka duduk di kursi depan karena mabuk perjalanan. Mas Bowo, yang selalu membawa oleh-oleh untuk keluarganya di Jogja. Semua merespons dengan antusias. Mereka tidak hanya setuju pindah, tetapi juga merekomendasikan Armada Jaya ke teman dan kerabat. Dalam seminggu, Bagas sudah menerima pesanan lebih dari yang ia bayangkan. 3 mobilnya hampir selalu penuh. Dan setiap kali ia mengemudi, ia melakukannya dengan cara yang berbeda dari dulu. Ia tidak lagi terburu-buru karena target setoran. Ia mengemudi dengan tenang, berhenti di rest area yang nyaman, memberikan cemilan gratis untuk penumpang, dan selalu memastikan semua orang tiba dengan selamat dan senang. Pelanggan mulai merasakan perbedaan. Mereka tidak hanya mendapat perjalanan yang aman. Mereka mendapat perhatian yang tulus. Dan perhatian itu membuat mereka kembali lagi dan lagi. Sementara itu, di PT Surya Trans, Widodo mulai merasakan keanehan. Omzet mingguan turun hampir 50%. Pelanggan setia yang biasa memesan tiket mingguan tiba-tiba menghilang. Widodo bertanya kepada petugas administrasi, tetapi tidak ada yang bisa memberi jawaban. Ia mulai panik. Apakah ada travel baru yang mencuri pelanggannya? Tetapi ia tidak mendengar ada travel besar baru yang muncul. Widodo memanggil Danu. Kamu, cari tahu kenapa pelanggan kita berkurang. Jangan pulang sebelum dapat jawaban. Danu mengangguk. Tetapi di dalam hatinya ia sudah mendengar kabar dari teman-temannya. Ada travel baru bernama Armada Jaya yang dikelola oleh Bagas. Dan pelanggan mulai berbondong-bondong pindah. Danu ragu-ragu untuk menyampaikannya karena ia tahu Widodo tidak akan senang mendengar nama Bagas. Namun kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Widodo. Seorang mantan sopir yang masih berteman dengan Bagas tanpa sengaja bercerita di warung pinggir. Bagas sekarang buka travel sendiri. Namanya Armada Jaya. Mobilnya cuma 3, tapi antriannya penuh. Widodo yang kebetulan sedang di warung itu mendengar percakapan tersebut. Wajahnya memerah. Tangannya menggenggam gelas teh hingga hampir pecah. Bagas, sopir yang saya anggap biasa itu, dia berani buka travel sendiri. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan uang di meja, dan langsung menuju kantor. Di kantor, ia membanting pintu. Semua karyawan terkejut dan terdiam. Widodo berteriak, saya tidak akan membiarkan Bagas menghancurkan saya. Saya yang membesarkan dia. Saya yang memberinya pekerjaan selama 15 tahun. Dan sekarang dia tega mencuri pelanggan saya? Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Widodo tahu. Tidak ada yang dicuri. Bagas hanya mengambil kembali apa yang sudah menjadi haknya. Pelanggan yang pindah ke Armada Jaya bukan karena Bagas mencuri, tetapi karena mereka memilih. Mereka memilih pelayanan yang lebih baik.
Mereka memilih ketulusan. Mereka memilih seseorang yang selama ini sudah mereka kenal dan percaya. Malam itu, Widodo memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia akan menekan Bagas dengan segala cara. Ia akan melaporkan Armada Jaya ke Dinas Perhubungan dengan tuduhan ilegal. Ia akan menyebarkan isu bahwa Bagas menggunakan mobil bodong. Ia akan melakukan apapun untuk menghancurkan usaha kecil itu. Tetapi ia tidak tahu bahwa Bagas telah mempersiapkan segalanya. Sebelum memulai Armada Jaya, Bagas sudah mengurus semua izin dengan lengkap. Ia bahkan sudah mendaftarkan perusahaannya secara resmi. Ia tidak bodoh. 15 tahun bekerja di dunia travel mengajarinya satu hal. Jangan biarkan orang lain memiliki kekuasaan atas hidup Anda. Siapkan pertahanan sebelum musuh menyerang. Dan malam itu, ketika Widodo merencanakan kehancuran, Bagas sedang duduk bersama Rini dan kedua anaknya. Mereka makan malam sederhana. Sayur bening, ikan goreng, dan sambal buatan Rini. Suara tawa anak-anak mengisi ruangan. Bagas menatap mereka semua. Inilah yang ia perjuangkan. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk menjadi kaya. Tetapi untuk kebahagiaan yang sederhana ini. Kebahagiaan yang selama 15 tahun ia korbankan demi perusahaan yang tidak pernah menghargainya. Sekarang ia tidak akan mengorbankannya lagi. Keesokan harinya, Widodo datang ke kantor Dinas Perhubungan. Ia membawa berkas-berkas yang ia klaim sebagai bukti pelanggaran Armada Jaya. Tetapi petugas di sana hanya tersenyum. Pak Widodo, Armada Jaya sudah terdaftar resmi. Bahkan mobil-mobil mereka sudah lulus uji KIR. Semua dokumen lengkap. Widodo terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Itu hanya usaha kecil. Petugas menjawab dengan tenang. Usaha kecil atau besar, kalau izinnya lengkap, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ada laporan resmi dari pelanggan. Widodo terdiam. Ia tidak punya apa-apa. Ia hanya punya rasa iri dan amarah. Dan amarah itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Karena ia mulai menyadari bahwa Bagas bukanlah orang yang bisa diremehkan lagi. Bagas telah berubah. Dan perubahan itu akan mengubah segalanya. Minggu ketiga Armada Jaya berjalan, Bagas mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Ada penumpang yang memesan tiket tetapi tiba-tiba membatalkan di menit-menit terakhir. Ada juga pelanggan setia yang tiba-tiba tidak lagi menelepon. Awalnya Bagas mengira itu hanya kebetulan. Tetapi ketika kejadian serupa berulang 3 kali dalam seminggu, ia mulai curiga. Ada yang tidak beres. Suatu sore, Bagas sedang menunggu penumpang di terminal. Seorang ibu tua yang biasa ia antar ke Jakarta tiba-tiba datang dengan wajah kebingungan. Mas Bagas, saya dengar Armada Jaya tutup. Benarkah? Bagas terkejut. Tutup? Siapa yang bilang, Bu? Ibu itu menjelaskan bahwa tetangganya mengatakan Armada Jaya sudah tidak beroperasi karena izinnya dicabut. Bahkan ada yang bilang Bagas ditangkap polisi karena menggunakan mobil curian. Bagas terdiam. Ia tidak marah, tetapi hatinya berdegup kencang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan. Malam itu, Bagas berkumpul dengan Rini di ruang tamu. Mereka membahas kabar buruk yang mulai menyebar. Rini khawatir. Mas, kalau ini terus berlanjut, pelanggan kita bisa habis. Orang lebih percaya gosip daripada fakta. Bagas mengangguk. Ia tahu istrinya benar. Ia tidak bisa diam membiarkan reputasinya dihancurkan oleh fitnah. Tetapi ia juga tidak ingin terlibat perang terbuka dengan Widodo. Bagas merenung sejenak, lalu ia berkata, saya akan buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Keesokan harinya, Bagas melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengundang semua pelanggan lamanya untuk datang ke terminal dan melihat langsung operasional Armada Jaya. Ia membagikan kopi dan makanan ringan gratis. Ia menunjukkan surat izin, STNK, dan semua dokumen resmi. Ia bahkan mengajak mereka melihat kondisi mobil yang bersih dan terawat. Satu persatu pelanggan yang awalnya ragu menjadi yakin. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Armada Jaya masih berjalan dengan baik. Gosip mulai kehilangan kekuatannya. Tetapi Bagas tidak berhenti di situ. Ia mulai mencatat semua pelanggan yang membatalkan tiket secara mendadak. Ia mencari pola. Ternyata ada satu nama yang selalu muncul sebagai sumber informasi palsu. Seorang pria bernama Hartawan, yang tidak lain adalah sahabat dekat Widodo. Bagas tidak langsung menghadapi Hartawan. Ia lebih pintar dari itu. Ia mulai mengumpulkan bukti. Setiap kali ada pelanggan yang membatalkan tiket, ia menanyakan dari mana mereka mendapat informasi.
Semua menjawab hal yang sama. Hartawan. Nama itu terus muncul. Bagas menyadari bahwa hartawan adalah dalang di balik fitnah yang menyebar. Tetapi ia juga tahu bahwa hartawan tidak mungkin bertindak sendiri. Pasti ada yang menyuruh. Dan orang itu hanya satu. Widodo. Di sisi lain, Widodo tidak tinggal diam. Melihat fitnah yang ia sebarkan mulai kehilangan efek, ia merencanakan langkah berikutnya. Kali ini lebih licik. Ia memerintahkan hartawan untuk menyewa beberapa orang berpura-pura menjadi penumpang armada Jaya. Mereka akan membuat keributan di dalam mobil, menuduh Bagas mencuri barang bawaan mereka, dan membuat video yang kemudian disebarkan di media sosial. Rencana itu jahat, tetapi Widodo tidak peduli. Ia hanya ingin menghancurkan Bagas dengan cara apapun. Dan ia percaya bahwa reputasi adalah segalanya dalam bisnis travel. Jika reputasi armada Jaya rusak, maka Bagas akan kehilangan semuanya. Hari eksekusi pun tiba. Bagas sedang mengemudikan mobilnya dengan 4 penumpang. 3 diantaranya adalah orang suruhan hartawan. Perjalanan berjalan normal hingga 1 jam pertama. Kemudian salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, "Dompet saya hilang, pasti dicuri sopir." 2 lainnya ikut berteriak dan menuduh Bagas. Penumpang keempat yang merupakan pelanggan setia tampak bingung dan takut. Bagas tidak panik. Ia tetap tenang dan menepikan mobil di pinggir jalan. Ia berbalik dan menatap ketiga orang itu dengan tatapan tajam. "Saudara-saudara, saya sudah 15 tahun mengemudi. Saya tidak pernah mencuri barang penumpang. Jika dompet saudara hilang, mari kita periksa bersama. Saya tidak akan menutup pintu sebelum semuanya jelas." Ketiga orang itu mulai gugup. Mereka tidak menduga Bagas akan setenang itu. Salah satu dari mereka berusaha membuka pintu untuk kabur. Tetapi Bagas dengan cepat mengunci pintu dari kursi pengemudi. "Silakan duduk. Saya akan menelepon polisi. Kita selesaikan di kantor polisi." Mendengar kata polisi, ketiga orang itu panik. Mereka mulai mengaku bahwa mereka disuruh oleh seseorang untuk membuat keributan. Mereka menyebut nama hartawan. Bagas menatap mereka dengan dingin. "Saya tahu siapa yang menyuruh kalian. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Saya bawa ke polisi, atau kalian menelepon hartawan dan mengatakan bahwa rencananya gagal." Ketiga orang itu memilih untuk menelepon hartawan. Mereka mengakui kegagalan mereka di hadapan hartawan melalui sambungan telepon. Dan Bagas merekam semua percakapan itu dengan ponselnya. Malam itu, Bagas memutar rekaman tersebut di hadapan Rini. Istrinya menangis, bukan karena sedih tetapi karena marah. Bagaimana bisa Widodo sejahat itu? "Mas, dia sudah merendahkan Mas. Sekarang dia mau menghancurkan Mas." Bagas memeluk istrinya dengan lembut. "Diam, Rin. Saya sudah punya rencana. Saya tidak akan melawan mereka dengan amarah. Saya akan melawan mereka dengan kebenaran." Keesokan harinya, Bagas tidak pergi bekerja. Ia malah pergi ke kantor PT Surya Trans. Ia masuk tanpa mengetuk. Widodo terkejut melihatnya. "Bagas, apa yang kau lakukan di sini?" Bagas meletakkan ponselnya di atas meja dan memutar rekaman. Suara hartawan dan ketiga orang suruhan itu terdengar jelas. Widodo pucat pasi. Tangannya bergetar. Ini rekaman apa?" Bagas menatapnya dengan tenang. "Pak Widodo, selama 15 tahun saya menghormati Bapak. Saya bekerja keras tanpa mengeluh. Saya menjaga armada, menjaga pelanggan, menjaga nama baik perusahaan. Tapi Bapak tidak pernah menghargai saya. Bapak menganggap saya tidak lebih dari setir kemudi. Sekarang Bapak mencoba menghancurkan saya dengan fitnah. Saya punya bukti ini. Saya bisa membawanya ke polisi. Tetapi saya tidak akan melakukannya. Karena saya bukan orang yang suka balas dendam." Widodo terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagas melanjutkan, "Saya datang ke sini untuk memberitahu Bapak satu hal. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kejahatan dengan kesuksesan. Biarkan Bapak melihat saya berkembang. Biarkan Bapak melihat saya berhasil. Itu adalah balasan yang paling adil." Bagas berbalik dan meninggalkan Widodo yang terdiam di kursinya. Di luar kantor, matahari mulai terbenam. Bagas menghela napas panjang. Ia tidak merasa menang, tetapi ia merasa damai. Karena ia tahu kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Dan orang yang jujur tidak perlu takut pada apapun. Kantor PT Surya Trans terasa seperti ruang hampa. Sejak pertemuan dengan Bagas,
Widodo tidak lagi bisa berkonsentrasi. Ia duduk di kursinya berjam-jam menatap layar ponsel, berharap ada panggilan dari pelanggan yang memesan tiket. Tetapi telepon itu tidak pernah berdering. Sebaliknya, yang ia dengar hanyalah bisikan para karyawan di luar ruangan. Mereka mulai berbicara tentang kebangkrutan yang akan datang. Mereka mulai mencari pekerjaan baru. Dan yang paling menyakitkan, mereka mulai membandingkan Widodo dengan Bagas. Lihat Armada Jaya, ramai terus. Pelayanan Bagas memang beda. Kata-kata itu terdengar pelan tetapi cukup jelas. Widodo mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang mantan sopir bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Danu mulai merasakan kegelisahan yang sama. Ia bekerja di PT Surya Trans hanya karena ia adalah keponakan Widodo. Tetapi ia tidak merasa nyaman. Setiap hari ia melihat bagaimana Widodo memperlakukan karyawan lain dengan kasar. Setiap hari ia melihat bagaimana pelanggan kecewa dengan pelayanan yang buruk. Dan setiap hari ia mendengar nama Bagas disebut sebagai contoh pemimpin yang baik. Suatu malam, Danu memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia datang ke terminal tempat Armada Jaya biasa beroperasi. Di sana ia melihat Bagas sedang berbicara dengan penumpang. Bagas tersenyum, membantu ibu-ibu membawa barang, dan memastikan semua orang duduk dengan nyaman. Penumpang terlihat senang. Beberapa bahkan mengobrol dengan Bagas seperti sudah kenal lama. Danu berdiri dari kejauhan, mengamati. Ia tidak bisa memungkiri bahwa Bagas adalah sosok yang berbeda. Bukan hanya sopir yang baik, tetapi manusia yang baik. Danu akhirnya memberanikan diri mendekat. Bagas menoleh dan tersenyum. "Danu, ada perlu apa?" Danu gugup. "Mas Bagas, saya ingin bicara." Bagas menepuk bahu Danu. "Nanti saja. Sekarang saya mau antar penumpang dulu. Kalau mau, ikut perjalanan. Kita bicara di jalan." Danu mengangguk dan naik ke mobil Bagas. Perjalanan menuju Jakarta terasa berbeda. Tidak seperti di PT Surya Trans yang selalu terburu-buru dan penuh tekanan, Bagas mengemudi dengan tenang. Sesekali ia bercerita tentang rute-rute yang ia lalui, tentang pengalamannya selama 15 tahun, tentang bagaimana ia belajar menghadapi berbagai jenis penumpang. Danu mendengarkan dengan saksama. Ia merasa seperti sedang belajar dari seorang guru yang bijak. Di tengah perjalanan, Bagas bertanya, "Danu, kenapa kamu mau bekerja dengan Widodo?" Danu terdiam. Ia tidak pernah memikirkan pertanyaan itu secara serius. "Soalnya beliau paman saya, Mas. Saya diberi pekerjaan." Bagas mengangguk. "Saya mengerti. Tetapi pekerjaan bukan hanya tentang mendapat uang. Pekerjaan adalah tentang harga diri. Kamu masih muda, Danu. Kamu punya masa depan yang panjang. Jangan habiskan waktumu di tempat yang tidak menghargaimu." Danu menatap Bagas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas Bagas, saya merasa tidak betah di sana. Setiap hari saya melihat Paman Widodo merendahkan orang lain. Saya tidak ingin menjadi seperti dia." Bagas tersenyum. "Kamu tidak harus menjadi seperti dia. Kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Danu, kalau kamu mau, Armada Jaya selalu terbuka untuk orang yang mau bekerja keras dan jujur. Tidak perlu menjadi sopir dulu. Kamu bisa belajar dari awal, seperti yang saya lakukan." Danu terdiam sangat lama. Perkataan Bagas menggetarkan hatinya. Selama ini ia hanya mengikuti arus. Ia tidak pernah berani melawan keinginan pamannya. Tetapi sekarang, ia melihat ada pilihan lain. Pilihan yang mungkin lebih sulit, tetapi juga lebih bermakna. "Mas Bagas, saya pikir dulu." Bagas mengangguk. "Tidak perlu terburu-buru. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali." Perjalanan berakhir di Jakarta. Danu turun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat Bagas sebagai mantan sopir yang dipecat. Ia melihatnya sebagai seseorang yang berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk mengejar mimpi. Kembali di PT Surya Trans, suasana semakin tidak karuan. Widodo semakin sering marah tanpa sebab. Ia memarahi Danu karena datang terlambat 5 menit. Ia memarahi petugas administrasi karena salah menuliskan nama pelanggan. Semua orang hidup dalam ketakutan. Danu mulai menyadari bahwa perusahaan pamannya sedang runtuh perlahan. Dan ia tidak ingin ikut tenggelam bersamanya. Suatu pagi, Danu mengambil keputusan besar. Ia masuk ke ruang Widodo dan menutup pintu dengan hati-hati. "Paman, saya mau bicara." Widodo mengangkat kepala, wajahnya masam. "Ada apa lagi?" Danu menarik napas dalam-dalam.
Saya mau keluar dari perusahaan ini. Widodo terkejut. Apa? Kamu mau keluar? Kemana? Danu menjawab dengan tegas, saya mau bergabung dengan Armada Jaya. Widodo tertawa sinis. Kamu mau kerja dengan sopir itu? Dia tidak akan bertahan lama. Perusahaannya kecil. Dia tidak punya masa depan. Danu menatap pamannya dengan tajam. Paman, selama ini paman selalu meremehkan Mas Bagas. Tapi lihatlah sekarang. Armada Jaya semakin besar, sementara PT Surya Trans semakin sepi. Siapa yang sebenarnya tidak punya masa depan? Widodo terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Danu melanjutkan, saya tidak ingin menjadi orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Saya tidak ingin menjadi orang yang merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Saya mau belajar dari Mas Bagas. Saya mau menjadi orang yang lebih baik. Widodo mencoba menahan Danu, tetapi Danu sudah bertekad. Ia menyerahkan surat pengunduran diri dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di luar kantor, Danu merasa lega. Bukan karena ia membenci pamannya, tetapi karena ia akhirnya berani memilih jalan yang benar. Ia menuju terminal tempat Armada Jaya beroperasi. Bagas sedang bersiap-siap untuk perjalanan berikutnya. Melihat Danu datang, ia bertanya, Danu, ada apa? Danu tersenyum. Mas Bagas, saya sudah mengambil keputusan. Bagas menatapnya dengan serius. Keputusan apa? Danu menjawab, saya mau bergabung dengan Armada Jaya. Saya mau belajar dari Mas. Saya mau menjadi sopir yang baik, tapi juga menjadi manusia yang baik. Bagas terdiam sejenak. Lalu ia mengulurkan tangannya. Selamat datang, Danu. Saya tidak akan mengecewakanmu. Mereka berjabat tangan. Di saat itu, matahari bersinar terang. Sebuah babak baru dimulai bagi Danu, dan juga bagi Armada Jaya. Tetapi Widodo tidak akan menyerah begitu saja. Ia mulai merencanakan serangan terakhir yang akan mengancam keselamatan Armada Jaya secara fisik. Dan Bagas harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu gelap tanpa bulan. Rumah kecil Bagas di pinggiran kota terasa sunyi. Keluarga kecilnya sudah terlelap. Bagas sendiri baru saja selesai mencatat jadwal perjalanan minggu depan. Ia meregangkan tubuh, mematikan lampu ruang tamu, dan berjalan menuju kamar tidur. Namun di luar pagar, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. 3 orang pria bertubuh tegap muncul dari balik pohon. Mereka memakai topi dan jaket hitam, wajah mereka tertutup kain. Salah satu dari mereka membawa bensin dalam jeriken. Yang lain membawa linggis dan kunci Inggris. Mereka adalah orang-orang suruhan Widodo. Setelah gagal dengan fitnah dan rekayasa, Widodo memutuskan untuk menghancurkan Armada Jaya secara fisik. Ia menyewa 3 preman untuk merusak mobil-mobil Bagas yang terparkir di halaman rumah. Hancurkan semuanya, perintah Widodo melalui telepon. Saya bayar 2 kali lipat kalau sampai tidak bisa dipakai lagi. Para preman itu bergerak cepat. Mereka melemparkan bensin ke atas kap mesin mobil pertama. Salah satu dari mereka mengayunkan linggis ke kaca depan. Suara kaca pecah memecahkan kesunyian malam. Bagas yang baru saja berbaring langsung terlonjak. Ia mendengar suara pecahan kaca dan jeritan dari luar. Dengan cepat ia berlari ke jendela dan melihat kobaran api mulai menyala di mobil pertamanya. Rini, anak-anak, jangan keluar, teriak Bagas. Ia meraih gagang sapu dan berlari keluar. Rini yang panik segera menggendong kedua anaknya dan bersembunyi di kamar mandi. Bagas tidak peduli dengan risikonya. Ia langsung berlari ke halaman dan berteriak dengan suara keras. Hei, berhenti. Para preman itu terkejut. Mereka tidak menduga Bagas akan keluar dan melawan. Tetapi mereka tetap melanjutkan aksinya. Mereka melemparkan bensin ke mobil kedua. Bagas berusaha mendekat, tetapi salah satu preman mengayunkan linggis ke arahnya. Bagas menghindar dengan cepat, tetapi linggis itu mengenai bahunya. Ia tersungkur ke tanah, tetapi segera bangkit kembali. Di dalam rumah, Rini mendengar jeritan suaminya. Ia tidak bisa diam lagi. Ia menyuruh anak-anaknya tetap di kamar mandi dan berlari ke dapur. Ia mengambil ponsel dan menelepon polisi. Tolong, ada orang merusak rumah kami. Jalan Mawar nomor 12. Suaranya gemetar tetapi tegas. Di luar, Bagas berhasil merebut linggis dari tangan salah satu preman. Ia mengayunkannya dengan kuat, mengenai kaki preman itu hingga ia jatuh. 2 preman lainnya mulai panik. Mereka tidak menyangka Bagas akan melawan sekeras itu.
Salah satu dari mereka berteriak, "Kabur, cepat!" Mereka berlari meninggalkan mobil yang sudah terbakar. Bagas tidak mengejar. Ia berlari ke mobil pertama dan mencoba memadamkan api dengan tanah dan pasir. Tetapi apinya sudah besar. Mobil pertama hangus terbakar. Mobil kedua hanya rusak kacanya, tetapi masih bisa diselamatkan. Bagas tertegun di tengah malam yang dingin. Ia melihat bekas mobil yang ia rawat dengan susah payah kini menjadi tumpukan besi hitam. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah dan sedih bercampur menjadi satu. Polisi tiba 20 menit kemudian. Mereka mencatat kejadian dan meminta keterangan. Bagas menceritakan semua yang terjadi, termasuk bahwa ia mencurigai Widodo sebagai dalangnya. Petugas polisi mengangguk. "Kami akan menyelidiki, Pak. Tapi untuk sekarang, Pak Bagas harus lebih waspada. Mungkin sebaiknya Pak pindahkan mobil-mobil ke tempat yang lebih aman." Bagas mengangguk lesu. Setelah polisi pergi, ia duduk di teras rumah. Rini keluar dengan selimut dan menyelimuti suaminya. Mas tidak apa-apa?" Bagas menatap istrinya. Matanya sembab. "Mobilnya, mobil kesayangan kita hancur, Rini memeluknya erat. "Mobil bisa diganti, Mas. Yang penting Mas dan anak-anak selamat. Kita masih punya 2 mobil lagi. Kita masih punya pelanggan. Kita masih punya semangat." Bagas menunduk. Ia tidak menangis, tetapi air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena kehilangan mobil, tetapi karena ia merasa ada orang yang sangat membencinya hingga tega melakukan hal sekejam itu. Ia tidak mengerti mengapa Widodo tidak bisa menerima bahwa ia hanya ingin hidup dengan jujur. Keesokan paginya, berita tentang pembakaran mobil Armada Jaya menyebar dengan cepat. Pelanggan mulai menelepon untuk memastikan keadaan Bagas. Danu datang lebih pagi dari biasanya. Ia melihat sisa-sisa mobil yang hangus dan langsung mengepalkan tangannya. "Mas Bagas, ini pasti perbuatan Paman Widodo. Saya akan melaporkannya ke polisi." Bagas menggeleng. "Sudah, Danu. Polisi sudah menanganinya. Kita tidak perlu menambah masalah." Danu tidak terima. "Tapi Mas, dia sudah melukai Mas. Dia sudah merusak harta Mas. Mas tidak marah?" Bagas menatap Danu dengan tatapan yang tenang tetapi penuh makna. "Saya marah, Danu. Sangat marah. Tetapi kemarahan tidak akan mengembalikan mobil saya. Kemarahan tidak akan membuat Widodo bertobat. Yang bisa saya lakukan adalah terus bergerak maju. Jangan biarkan kejahatan menghentikan kita. Itu yang mereka inginkan." Danu terdiam. Ia mulai mengerti mengapa Bagas berbeda dari orang lain. Bagas tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia membalas dengan ketekunan dan kebaikan. Siang itu, Bagas mendapat kejutan. Para pelanggan setianya datang secara bergantian ke rumahnya. Mereka membawa makanan, uang, dan semangat. Ibu Rati datang dengan membawa amplop berisi uang. "Mas Bagas, ini dari saya dan teman-teman. Untuk membantu Mas memperbaiki mobil." Bagas terharu. "Bu, saya tidak bisa menerima ini." Ibu Ratih tersenyum. "Mas Bagas, selama ini Mas sudah melayani kami dengan baik. Sekarang giliran kami membantu Mas. Anggap saja ini pinjaman. Tidak perlu buru-buru dikembalikan." Pelanggan lain juga datang. Pak Herman, Bu Ani, Mas Bowo. Semua memberikan dukungan. Bagas tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di depan mereka. Bukan karena malu, tetapi karena ia merasa tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli padanya. Dan itu lebih berharga daripada semua uang di dunia. Sore harinya, Bagas dan Danu mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran. Mereka memperbaiki mobil kedua yang hanya rusak kacanya. Danu bekerja dengan penuh semangat. "Mas, saya akan bantu Mas bangkit lagi. Saya janji." Bagas menepuk pundaknya. "Saya percaya padamu, Danu." Di balik semua perjuangan itu, Widodo sedang duduk di kantornya yang sepi. Ia mendengar berita bahwa mobil Bagas terbakar, tetapi ia juga mendengar bahwa Bagas tidak menyerah. Bahkan pelanggan semakin banyak yang mendukungnya. Widodo semakin frustrasi. Ia mengeluarkan semua uang yang ia punya untuk membayar preman itu. Sekarang ia hampir bangkrut. Dan ia mulai menyadari bahwa semua usahanya untuk menghancurkan Bagas hanya membuat Bagas semakin kuat. Widodo menunduk di atas mejanya. Kali ini ia tidak marah. Ia hanya lelah. Lelah membenci. Lelah iri. Lelah menjadi orang yang tidak pernah bisa bahagia dengan kesuksesan orang lain.
Dan di dalam kelelahan itu, untuk pertama kalinya, Widodo mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini sepadan? Sejak malam pembakaran mobil, kehidupan Widodo berubah drastis. Bukan karena ia merasa menang, tetapi justru karena ia mulai merasakan kekalahan yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bisnisnya semakin merosot. Pelanggan yang tersisa mulai beralih ke Armada Jaya. Kantornya yang dulu ramai kini hanya dihuni oleh beberapa karyawan yang masih bertahan karena tidak punya pilihan. Widodo duduk sendirian di ruang kerjanya yang berantakan. Di atas meja berserakan tagihan utang dan surat peringatan dari bank. Ia telah meminjam uang dari mana-mana untuk membayar preman dan operasional perusahaan. Sekarang semua itu menjadi beban yang semakin berat. Suatu sore, Widodo menerima telepon dari istrinya. "Widodo, saya sudah tidak tahan lagi. Hutang kita menumpuk. Anak-anak tidak bisa sekolah. Saya mau pulang ke kampung halaman." Widodo terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Istrinya melanjutkan, "Kamu selalu sibuk membenci orang lain. Kamu lupa keluarga sendiri. Saya tidak mau terus hidup seperti ini." Telepon ditutup. Widodo menatap layar ponselnya dengan hampa. Ia telah kehilangan segalanya. Perusahaan, uang, dan sekarang bahkan keluarganya mulai menjauh. Di sisi lain, Armada Jaya justru semakin berkembang. Setelah insiden pembakaran, simpati publik semakin besar. Banyak pelanggan baru yang datang karena mereka ingin mendukung orang yang gigih dan tidak menyerah. Bagas menerima semua dengan rendah hati. Ia tidak menyombongkan diri. Ia tetap bekerja keras seperti biasa. Danu sekarang menjadi sopir keduanya. Bagas melatihnya dengan sabar. Setiap hari, Danu belajar tentang rute, perawatan mesin, dan cara melayani pelanggan. Ia berkembang dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia sudah bisa mengemudi sendiri dengan baik. Bagas juga mulai memperbaiki mobil yang rusak. Dengan bantuan uang dari pelanggan setia, ia membeli satu mobil bekas lagi. Sekarang Armada Jaya memiliki 3 mobil seperti semula. Bahkan satu di antaranya lebih baik dari sebelumnya. Bagas tidak membiarkan trauma menghentikannya. Ia terus maju, seperti sungai yang mengalir meski dihadang batu besar. Sementara itu, Widodo mulai menghabiskan waktunya di warung pinggir jalan. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan. Pakaiannya kusut, wajahnya kusam. Setiap hari ia hanya duduk termenung, menyesali semua keputusan buruk yang ia ambil. Suatu hari, ia bertemu dengan hartawan, sahabatnya yang dulu membantu menyebarkan fitnah. Hartawan juga sudah bangkrut. Mereka berdua duduk bersama dalam diam. Akhirnya hartawan berkata, "Widodo, kita sudah salah. Kita terlalu sibuk menghancurkan orang lain, sampai lupa membangun diri sendiri." Widodo menunduk. "Aku tahu, tapi sudah terlambat." Hartawan menggeleng. "Belum tentu. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah." Widodo tidak menjawab. Ia hanya menatap langit senja yang mulai gelap. Di terminal, Bagas dan Danu sedang membereskan mobil setelah perjalanan terakhir. Danu berkata, "Mas, saya dengar Paman Widodo sekarang sangat terpuruk. Rumahnya hampir disita bank." Bagas terdiam sejenak. "Saya dengar juga." Danu menatapnya. "Mas Bagas, apakah Mas tidak merasa senang setelah semua yang dia lakukan?" Bagas tersenyum tipis. "Danu, saya tidak pernah ingin melihat siapapun jatuh. Bahkan orang yang pernah menyakiti saya. Yang saya inginkan adalah keadilan, bukan balas dendam. Sekarang Widodo sudah merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menambah penderitaannya." Danu mengangguk. Ia semakin kagum dengan kebijaksanaan Bagas. Beberapa hari kemudian, Bagas mendapat kabar bahwa Widodo sakit. Ia terbaring lemas di rumahnya yang mulai sepi. Tidak ada yang menjenguk kecuali tetangga yang baik hati. Bagas merenung lama. Rini melihat kegalauan suaminya. "Mas memikirkan Pak Widodo?" Bagas mengangguk. "Saya tidak tega, Rin. Meskipun dia pernah menyakiti saya, dia tetap manusia. Dia masih punya kesempatan untuk berubah." Rini memegang tangan suaminya. "Kalau Mas ingin menjenguknya, saya tidak akan melarang. Tapi ingat, Mas tidak perlu memaksakan diri." Bagas tersenyum. "Terima kasih, Rin." Keesokan harinya, Bagas pergi ke rumah Widodo. Ia membawa beberapa bingkisan makanan dan buah. Sesampai di depan pintu, ia ragu sejenak. Tetapi ia tetap mengetuk. Pintu terbuka perlahan.
Widodo berdiri di baliknya dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Matanya membesar melihat Bagas. Kamu kesini? Bagas mengangguk. Saya dengar Pak Widodo sakit. Saya hanya ingin menjenguk. Widodo terdiam. Air matanya mulai mengalir. Bagas, setelah semua yang saya lakukan padamu, kamu masih mau datang? Bagas tersenyum lembut. Saya bukan datang untuk mengingat kesalahan Pak Widodo. Saya datang sebagai sesama manusia. Widodo tidak bisa menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut di depan Bagas. Bagas, maafkan aku. Aku sudah sangat jahat padamu. Aku iri. Aku takut kehilangan. Aku melakukan hal-hal keji. Aku tidak pantas dimaafkan. Bagas membantunya berdiri. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Pak, saya sudah memaafkan Pak Widodo dari hati. Sekarang tugas Pak Widodo adalah memaafkan diri sendiri. Widodo menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa beban di hatinya mulai terangkat. Bagas tidak berlama-lama. Ia menyapa Widodo, meninggalkan bingkisan, dan pamit. Di perjalanan pulang, Bagas merasa lega. Ia tidak datang untuk menunjukkan kemenangan. Ia datang untuk menunjukkan kemanusiaan. Dan itu lebih berarti daripada semua kesuksesan yang ia raih. Beberapa minggu kemudian, Widodo mulai bangkit perlahan. Ia tidak lagi memiliki perusahaan travel, tetapi ia memulai usaha kecil-kecilan. Ia berjualan makanan di pinggir jalan. Hidupnya sederhana tetapi damai. Suatu hari, Bagas melewati warungnya. Mereka saling bertatapan dan tersenyum. Widodo melambaikan tangan. Bagas membalas lambaian itu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi ada pengertian yang mendalam di antara mereka. Keduanya telah melewati badai masing-masing. Keduanya telah belajar pelajaran berharga. Dan keduanya sekarang berjalan di jalan yang telah mereka pilih dengan kesadaran penuh. Sementara itu, Armada Jaya terus berkembang. Bagas berhasil membeli mobil keempat. Danu mulai melatih sopir baru. Perusahaan kecil yang dulu hanya memiliki 3 mobil bekas kini menjadi salah satu travel paling dipercaya di rute Jogja-Jakarta. Pelanggan tidak hanya datang karena pelayanan yang baik, tetapi juga karena mereka mendengar cerita tentang perjuangan Bagas yang tidak pernah menyerah. Mereka datang bukan hanya untuk perjalanan, tetapi untuk menjadi bagian dari kisah inspiratif yang nyata. Malam itu, Bagas duduk di teras rumahnya. Rini duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Anak-anak mereka bermain di halaman. Bagas menatap langit berbintang. Rini, saya merasa bersyukur. Rini tersenyum. Bersyukur karena apa, Mas? Bagas menjawab pelan, karena saya tidak pernah menyerah. Karena saya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan karena saya memiliki keluarga yang selalu mendukung saya. Rini memeluknya erat. Kita selalu bersama, Mas. Apapun yang terjadi. Bagas memejamkan matanya. Di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama 15 tahun menjadi sopir di PT Surya Trans. Kedamaian yang lahir dari kejujuran, ketekunan, dan cinta. Hari-hari Armada Jaya berjalan semakin mulus. Bagas kini memiliki 4 mobil yang selalu penuh penumpang. Danu sudah menjadi sopir andalan yang bisa dipercaya. Ia bahkan mulai melatih 2 sopir baru yang direkrut Bagas untuk membantu operasional. Semua berjalan seperti mimpi yang indah. Tetapi Bagas tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun terjatuh. Suatu pagi, Bagas menerima surat dari Dinas Perhubungan. Isinya membuatnya terdiam lama. Pemerintah daerah akan mengadakan program pembinaan usaha transportasi bagi pengusaha kecil dan menengah. Armada Jaya terpilih sebagai salah satu peserta karena catatan pelayanan yang baik dan kepatuhan terhadap aturan. Bagas tidak menyangka akan mendapat pengakuan seperti itu. Ia hanya berpikir bahwa ia melakukan pekerjaannya dengan baik, bukan untuk dipuji, tetapi karena itu adalah tanggung jawabnya. Bagas menceritakan kabar itu kepada Rini dan Danu. Rini tersenyum bangga. Mas, ini adalah buah dari perjuangan Mas selama ini. Mas pantas mendapatkannya. Danu juga bersemangat. Mas Bagas, ini kesempatan besar. Kita bisa belajar banyak dari program itu. Bagas mengangguk. Ia merasa bersyukur. Tetapi ia juga sadar bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Ia tidak boleh terlena dengan kesuksesan yang baru ia raih. Sementara itu,
Widodo mulai menata hidupnya dari nol. Warung makannya kecil, tetapi ia merawatnya dengan penuh perhatian. Ia bangun pagi-pagi untuk memasak, menyiapkan bahan, dan membersihkan tempat. Tidak ada lagi karyawan yang ia perintah, tidak ada lagi uang besar yang ia kelola. Hanya dirinya sendiri dan pekerjaan sederhana yang membuatnya tetap sibuk. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke warungnya. Pelanggan itu adalah mantan sopir PT Surya Trans yang pernah ia pecat karena dianggap tidak kompeten. Pria itu melihat Widodo dan tersenyum. "Pak Widodo, sekarang Pak Widodo jualan?" Widodo tersipu malu. "Iya, namanya juga hidup. Harus tetap berusaha." Pria itu membeli makanan dan duduk sebentar. Ia bercerita bahwa sekarang ia bekerja di Armada Jaya. Bagas memberinya pekerjaan dengan gaji yang layak dan perlakuan yang baik. Widodo mendengar dengan perasaan campur aduk. Ia tidak iri, tetapi ia merasa menyesal. Seandainya dulu ia memperlakukan karyawannya dengan baik, mungkin mereka masih bekerja dengannya. Seandainya ia tidak serakah, mungkin ia tidak akan jatuh seperti sekarang. Tetapi Widodo tidak lagi menyalahkan orang lain. Ia sudah belajar menerima kenyataan. Ia berkata pada mantan sopirnya itu, "Sampaikan salam saya pada Bagas. Katakan saya bangga padanya." Pria itu mengangguk dan pergi. Widodo melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang lebih ringan. Di sisi lain, Bagas mulai mempersiapkan diri untuk program pembinaan. Ia mengumpulkan semua dokumen, mencatat semua pengalaman, dan menyusun rencana pengembangan Armada Jaya. Danu membantu dengan penuh semangat. Mereka berdua duduk hingga larut malam, mendiskusikan masa depan perusahaan. Bagas berkata, "Danu, saya tidak ingin Armada Jaya hanya menjadi bisnis biasa. Saya ingin perusahaan ini menjadi contoh bahwa usaha kecil bisa berkembang dengan jujur dan adil." Danu mengangguk. "Mas Bagas, saya akan selalu mendukung Mas. Saya sudah belajar banyak dari Mas. Sekarang saya ingin membantu orang lain belajar juga." Hari pelaksanaan program pembinaan tiba. Bagas datang ke gedung dinas perhubungan dengan pakaian rapi tetapi sederhana. Ia tidak berpakaian mewah, tidak membawa banyak barang, hanya sebuah map berisi dokumen dan buku catatan lamanya. Di ruang pertemuan, ia bertemu dengan pengusaha transportasi lain dari berbagai daerah. Ada yang sudah besar, ada yang baru merintis seperti dirinya. Semua saling berbagi pengalaman. Bagas mendengarkan dengan saksama. Ia belajar banyak hal baru tentang manajemen, perawatan armada, dan pelayanan pelanggan. Di akhir acara, salah satu pejabat dinas perhubungan meminta Bagas untuk berbicara di depan peserta lain. "Pak Bagas, kami dengar cerita perjuangan Armada Jaya sangat inspiratif. Maukah Bapak berbagi?" Bagas terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa berbicara di depan umum. Tetapi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia berdiri dan mulai bercerita. Dari awal ia bekerja sebagai sopir, hingga ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Ia menceritakan semua rintangan yang ia hadapi. Fitnah, pembakaran mobil, bahkan pengkhianatan dari orang yang ia percaya. Semua ia ceritakan dengan jujur. Tidak ada kebencian dalam suaranya, hanya ketulusan. "Yang ingin saya sampaikan," kata Bagas di akhir pidatonya, "keberhasilan bukanlah tentang seberapa besar mobil yang kita miliki, atau seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Keberhasilan adalah tentang seberapa kuat kita bertahan saat dijatuhkan. Dan tentang seberapa besar hati kita untuk tetap berbuat baik meskipun kita pernah disakiti." Ruangan itu hening. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Lalu tepuk tangan itu menyebar ke seluruh ruangan. Bagas tidak merasa bangga, tetapi ia merasa bersyukur. Ia bisa berbagi pelajaran hidupnya kepada orang lain. Malam itu, Bagas pulang dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam. Ia tidak lagi memikirkan kesalahan Widodo. Ia hanya memikirkan masa depan. Masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah menjadi seperti Widodo. Ia akan selalu menghargai orang-orang yang bekerja dengannya. Ia akan selalu melayani pelanggan dengan tulus. Dan ia akan selalu ingat dari mana ia berasal. Rini menyambutnya di pintu. "Bagaimana acaranya, Mas?" Bagas tersenyum lebar. "Luar biasa, Rin. Saya bertemu banyak orang hebat. Dan saya belajar banyak hal." Rini memeluknya. "Saya bangga pada Mas." Bagas menatap istrinya dengan penuh cinta. "Kita bangun ini bersama, Rin. Tanpa kamu, saya tidak akan sekuat ini." Rini tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Mereka berdua masuk rumah, di mana anak-anak sudah tertidur. Kehidupan yang sederhana tetapi penuh makna. Keesokan harinya, Bagas mendapat kabar bahwa Widodo ingin bertemu dengannya. Widodo meminta Danu untuk menyampaikan permintaan itu. Danu agak ragu menyampaikannya, tetapi Bagas segera setuju. "Saya akan datang," katanya. Danu terkejut. "Mas, setelah semua yang terjadi, Mas masih mau bertemu dengannya?" Bagas tersenyum. "Danu, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah melepaskan beban yang tidak perlu kita pikul. Saya sudah memaafkannya. Sekarang saya ingin melihat apakah dia juga sudah memaafkan dirinya sendiri." Bagas datang ke warung Widodo. Warung itu kecil dan sederhana. Widodo sedang sibuk memasak. Melihat Bagas datang, ia langsung berhenti dan menyambutnya dengan tangan terbuka. "Bagas, terima kasih sudah mau datang." Bagas duduk di kursi sederhana. "Ada apa, Pak?" Widodo duduk di hadapannya. Wajahnya sudah tua dan lelah, tetapi matanya lebih jernih dari sebelumnya. "Bagas, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena sudah memaafkan saya, dan karena sudah memberi kesempatan pada Danu untuk berkembang." Bagas mengangguk. "Danu orang baik. Dia hanya perlu arahan." Widodo menunduk. "Saya juga ingin meminta maaf atas semua yang saya lakukan. Saya sangat menyesal." Bagas mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Widodo. "Pak Widodo, semua orang pernah salah. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu." Widodo menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Bagas hanya diam dan memberikan ketenangan. Pertemuan itu berlangsung singkat tetapi penuh makna. Ketika Bagas pergi, Widodo merasa beban terakhir di hatinya telah hilang. Ia bisa memulai hidup baru dengan lebih ringan. Kunjungan Bagas ke warung Widodo meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Widodo tidak bisa melupakan tatapan tulus Bagas saat ia mengucapkan maaf. Bagas tidak bisa melupakan kerendahan hati Widodo yang baru ia lihat untuk pertama kalinya. Sejak pertemuan itu, sesuatu berubah dalam diri Widodo. Ia tidak lagi merasa menjadi korban atau penjahat. Ia hanya merasa menjadi manusia biasa yang ingin memperbaiki sisa hidupnya. Warung makannya yang kecil mulai ramai. Bukan karena makanan istimewa, tetapi karena pelayanan Widodo yang mulai berubah. Ia tersenyum pada pelanggan, ia berbicara dengan ramah, dan ia tidak lagi pelit dalam memberikan porsi. Pelanggan mulai merasa betah. Bahkan beberapa mantan karyawan PT Surya Trans yang dulu ia perlakukan kasar mulai datang lagi. Mereka tidak datang untuk menuntut, tetapi untuk makan dan mengobrol. Widodo menerima mereka dengan tangan terbuka. Ia tidak lagi menjadi bos yang angkuh. Ia menjadi pedagang kecil yang rendah hati. Suatu sore, Danu datang ke warung Widodo. Ia duduk di kursi sederhana dan memesan nasi goreng. Widodo terkejut melihat keponakannya. "Danu, kamu mau ke sini?" Danu tersenyum. "Saya mau makan, Paman." "Kenapa? Tidak boleh?" Widodo cepat-cepat menyiapkan pesanan. Tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan nasi goreng di hadapan Danu. "Ini gratis." Danu menggeleng. "Tidak, Paman. Saya bayar. Mas Bagas mengajarkan saya bahwa setiap orang harus menghargai pekerjaan orang lain." Widodo terdiam. Air matanya menggenang. Bagas benar-benar orang baik. Danu mengangguk. "Dia mengajarkan saya banyak hal, Paman. Bukan hanya tentang menjadi sopir yang baik, tetapi tentang menjadi manusia yang baik. Saya berterima kasih pada Mas Bagas. Dan saya juga berterima kasih pada Paman." Widodo terkejut. "Berterima kasih padaku? Kenapa?" Danu menjawab dengan tenang, "Karena Paman memberi saya pekerjaan pertama saya. Dan karena Paman mengajarkan saya apa yang tidak boleh saya lakukan dalam hidup. Itu juga pelajaran yang berharga." Widodo menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. Selama ini ia hanya melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Tetapi Danu membantunya melihat bahwa bahkan kegagalan pun bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sementara itu, Bagas terus mengembangkan Armada Jaya. Program pembinaan dari Dinas Perhubungan memberinya wawasan baru. Ia mulai menerapkan sistem pencatatan yang lebih rapi. Setiap perjalanan dicatat dengan detail. Setiap pengeluaran dan pemasukan dibukukan dengan teliti. Ia juga mulai memberikan pelatihan rutin bagi sopir-sopirnya. Bukan hanya tentang mengemudi, tetapi tentang etika, keselamatan, dan pelayanan pelanggan. Bagas percaya bahwa kualitas armada tidak hanya ditentukan oleh kondisi mobil,
tetapi juga oleh kualitas manusianya. Danu menjadi asisten utama Bagas dalam pelatihan. Ia berbicara di depan sopir-sopir baru dengan percaya diri. Saya dulu juga sopir baru. Saya banyak melakukan kesalahan. Tetapi Mas Bagas mengajarkan saya untuk tidak takut salah, tetapi takut untuk tidak belajar. Sopir-sopir baru mendengarkan dengan saksama. Mereka melihat Danu bukan sebagai atasan, tetapi sebagai kakak yang pernah melalui jalan yang sama. Suasana di Armada Jaya sangat berbeda dengan PT Surya Trans dulu. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, hanya semangat kebersamaan. Suatu hari, Bagas mendapat tawaran dari sebuah perusahaan besar untuk menjalin kerjasama. Perusahaan itu membutuhkan transportasi rutin untuk karyawan mereka. Mereka mencari travel yang bisa diandalkan. Setelah menyelidiki beberapa pilihan, mereka memilih Armada Jaya. Bukan karena harga, tetapi karena reputasi. Mereka mendengar tentang pelayanan Bagas yang selalu tepat waktu dan sopan. Mereka juga mendengar tentang cerita perjuangan Bagas yang tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Bagas menerima tawaran itu dengan senang hati. Ini adalah langkah besar bagi Armada Jaya. Bukan hanya menambah penghasilan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan. Danu dan sopir-sopir lain merayakan kabar baik itu dengan makan bersama di terminal. Tidak ada yang mewah, hanya nasi bungkus dan minuman kemasan. Tetapi kebahagiaan mereka terasa nyata. Di warung Widodo, kabar itu juga sampai. Seorang pelanggan yang bekerja di perusahaan besar itu bercerita bahwa Armada Jaya terpilih sebagai mitra transportasi. Widodo mendengar dengan perasaan campur aduk. Ia tidak iri, ia justru merasa bangga. Bagas, yang dulu ia anggap tidak lebih dari setir kemudi, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Widodo berkata pada pelanggannya, "Saya kenal Bagas. Dia orang yang hebat. Dia pantas mendapatkan semua kesuksesan itu." Pelanggan itu terkejut. "Pak Widodo kenal dengan Mas Bagas?" Widodo tersenyum malu. "Ya, saya dulu adalah bosnya. Dan saya dulu memperlakukannya dengan buruk. Sekarang saya menyesal. Tetapi saya senang melihat dia berhasil." Pelanggan itu terdiam, lalu mengangguk. Pak Widodo berubah. Dulu Pak Widodo selalu marah-marah. Sekarang Pak Widodo ramah. Widodo tertawa kecil. "Hidup mengajarkan saya banyak hal." Beberapa hari kemudian, Bagas menerima undangan dari Dinas Perhubungan untuk menjadi narasumber dalam seminar usaha transportasi. Ia diminta berbagi pengalaman tentang bagaimana memulai usaha dari nol. Bagas sempat ragu. Ia tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang. Tetapi Rini mendorongnya. "Mas, cerita Mas bisa menginspirasi banyak orang. Jangan sia-siakan kesempatan itu." Bagas akhirnya setuju. Ia mempersiapkan materi dengan bantuan Danu. Mereka membuat presentasi sederhana tentang perjalanan Armada Jaya. Dari 3 mobil bekas hingga menjadi perusahaan yang dipercaya. Dari fitnah hingga pembakaran. Dari kebencian hingga pengampunan. Hari seminar tiba. Bagas berdiri di atas panggung dengan pakaian sederhana. Ia tidak memakai jas atau dasi. Hanya kemeja lengan pendek yang rapi. Ia memulai ceritanya dengan suara tenang. "Nama saya Bagas. Saya dulu adalah sopir travel. Selama 15 tahun saya bekerja untuk orang lain. Saya dianggap tidak lebih dari setir kemudi. Saya diremehkan, dihina, dan diabaikan. Tetapi saya tidak menyerah. Saya memilih untuk memulai dari awal." Ruangan itu hening. Bagas melanjutkan ceritanya dengan jujur. Ia tidak menutupi kesalahannya, ia tidak membesar-besarkan keberhasilannya. Ia hanya bercerita seperti seorang teman yang berbicara dari hati ke hati. "Yang ingin saya sampaikan adalah, jangan pernah meremehkan diri sendiri, dan jangan pernah meremehkan orang lain. Setiap orang memiliki nilai, setiap orang berhak dihargai, dan jika kita mau bekerja keras dan jujur, jalan akan selalu terbuka." Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Banyak peserta yang terharu. Beberapa bahkan menangis mendengar cerita Bagas. Mereka melihat seseorang yang pernah berada di posisi paling bawah, tetapi berhasil bangkit dengan cara yang mulia. Usai seminar, seorang pria mendekati Bagas. Pria itu adalah pemilik perusahaan travel besar di kota lain. "Pak Bagas, saya terkesan dengan cerita Bapak. Saya ingin mengajak kerjasama. Mungkin Bapak bisa membuka cabang di kota saya." Bagas terkejut. Ia tidak pernah membayangkan tawaran seperti itu. Saya belum siap, Pak." Pria itu tersenyum. "Tidak perlu terburu-buru. Pikirkan dulu. Saya akan menunggu."
Bagas mengangguk. Ia merasa dunia memberinya kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan semua itu bermula dari keputusannya untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemenang. Di rumah, Rini menyambut Bagas dengan pelukan hangat. "Mas hebat. Saya mendengar semua cerita Mas dari siaran langsung seminar itu." Bagas tersenyum. "Saya hanya bercerita apa adanya, Rin." Rini memandang suaminya dengan penuh cinta. "Itulah yang membuat cerita Mas begitu kuat, Mas. Karena Mas jujur." Bagas memeluk istrinya erat. Di dalam hatinya, ia merasa semua perjuangan selama ini telah terbayar. Bukan dengan uang atau ketenaran, tetapi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Armada Jaya semakin melesat. Dalam 6 bulan terakhir, Bagas berhasil menambah 2 armada baru. Total kini ia memiliki 6 mobil yang beroperasi setiap hari. Danu menjadi kepala operasional, mengatur jadwal dan memastikan semua berjalan lancar. 2 sopir baru juga bergabung dan sudah mulai menunjukkan kemajuan yang baik. Semua berjalan seperti yang Bagas impikan. Tetapi kehidupan tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Dan ujian terbesar akan datang dari arah yang paling tidak ia duga. Hartawan, sahabat Widodo yang dulu membantu menyebarkan fitnah, tidak pernah benar-benar berubah. Ia melihat kesuksesan Bagas sebagai ancaman pribadi. Hartawan masih menyimpan dendam karena Bagas berhasil mengungkap rencananya. Ia juga merasa iri karena Bagas bisa bangkit sementara ia sendiri justru semakin terpuruk. Hartawan mulai merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Kali ini ia tidak melibatkan Widodo. Widodo sudah berubah dan tidak mau terlibat dalam kejahatan lagi. Hartawan bertindak sendiri. Suatu malam, Hartawan bertemu dengan sekelompok preman di sebuah gudang tua. Ia menawarkan uang besar untuk sebuah misi yang sangat berbahaya. "Kalian harus menghentikan Armada Jaya. Dengan cara apapun, saya tidak peduli bagaimana caranya. Pokoknya bisnis itu harus mati." Salah satu preman bertanya, "Sampai sejauh mana?" Hartawan tersenyum sinis. "Sampai mereka tidak bisa beroperasi lagi. Selamanya." Preman itu mengangguk. Mereka mulai menyusun rencana. Tidak hanya merusak mobil, tetapi juga mencelakai Bagas secara fisik. Rencana itu keji dan berbahaya. Tetapi Hartawan tidak peduli. Iri dan dendam telah membutakan hatinya. Beberapa hari kemudian, Bagas sedang dalam perjalanan ke Jakarta dengan salah satu mobilnya. Penumpangnya hanya 3 orang. Ini adalah perjalanan malam yang biasa ia lakukan. Tetapi malam itu berbeda. Di tengah perjalanan, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan dan tiba-tiba membelok ke jalur Bagas. Bagas spontan membanting setir untuk menghindari tabrakan. Mobilnya oleng dan hampir terbalik. Ia berhasil mengendalikan mobil, tetapi ban depan pecah karena menabrak pinggir jalan. Penumpangnya berteriak ketakutan. Bagas segera menepikan mobil dan meminta semua orang tetap tenang. "Jangan panik, saya akan periksa." Ia turun dari mobil dan memeriksa kondisi ban. Tetapi sebelum ia selesai, 2 pria muncul dari balik kegelapan. Mereka membawa pentungan dan parang. "Bagas, kita sudah menunggumu." Bagas menyadari bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah serangan terencana. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan apa-apa. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah keselamatan penumpang di dalam mobil. Ia berteriak pada mereka, "Kalian jangan mendekat. Ada penumpang di dalam." Tetapi para preman itu tidak peduli. Mereka mengayunkan pentungan ke arah Bagas. Bagas menghindar, tetapi salah satu ayunan mengenai lengannya. Ia menjerit kesakitan. Penumpang di dalam mobil mulai berteriak histeris. Salah satu dari mereka berhasil menghubungi polisi. Bagas berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun lengannya sakit, ia tetap berdiri. Ia mengambil ban cadangan dari bagasi dan menggunakannya sebagai perisai. Salah satu preman mengayunkan parang, tetapi Bagas menghindar dengan cepat. Ia menendang perut preman itu hingga tersungkur. Preman lainnya semakin marah dan menyerang dengan lebih ganas. Dalam pertarungan sengit itu, Bagas berhasil merebut pentungan dari tangan salah satu preman. Ia memukul kaki preman itu hingga ia jatuh. 2 preman lainnya mulai mundur melihat perlawanan Bagas yang nekat. Mereka tidak menyangka seorang sopir biasa bisa melawan sekuat itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sirine polisi dari kejauhan. Para preman itu buru-buru kabur meninggalkan Bagas yang bersimbah peluh dan darah. Bagas terhuyung-huyung. Tangannya berdarah dan tubuhnya penuh luka memar. Tetapi ia masih sadar.
Ia berhasil menyelamatkan penumpangnya. Polisi tiba dan segera menangani situasi. Bagas dibawa ke rumah sakit terdekat. Penumpangnya selamat, tetapi mereka trauma dengan kejadian itu. Berita tentang penyerangan terhadap Bagas menyebar cepat. Rini yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah sakit bersama anak-anaknya. Saat melihat suaminya terbaring dengan luka di sekujur tubuh, Rini tidak bisa menahan tangisnya. Mas. Bagas membuka matanya dengan susah payah. Rin, saya baik-baik saja. Penumpang selamat semua. Rini menangis lebih keras. Mas selalu memikirkan orang lain. Mas tidak pernah memikirkan diri Mas sendiri. Bagas tersenyum meskipun sakit. Itu tugas saya, Rin, menjaga orang lain. Danu juga datang ke rumah sakit. Ia sangat marah dan sedih melihat kondisi Bagas. Mas Bagas, saya akan mencari tahu siapa pelakunya. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Bagas menggeleng pelan. Danu, serahkan pada polisi. Jangan bertindak sendiri. Danu mengepalkan tangannya. Tapi Mas, mereka sudah melukai Mas. Mereka hampir membunuh Mas. Bagas menatap Danu dengan tatapan serius. Jika kita membalas dengan kekerasan, kita tidak lebih baik dari mereka. Percayalah pada proses hukum. Danu mengangguk, meskipun hatinya masih bergelora. Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari keterangan para penumpang dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, mereka berhasil mengidentifikasi para pelaku. Nama Hartawan muncul sebagai otak di balik serangan itu. Hartawan ditangkap di rumahnya beberapa hari kemudian. Awalnya ia berusaha menyangkal, tetapi bukti-bukti sudah kuat. Uang yang ia berikan pada preman itu ditemukan, dan beberapa preman yang tertangkap bersedia menjadi saksi. Hartawan akhirnya mengaku semua perbuatannya. Ia mengakui bahwa ia iri pada kesuksesan Bagas dan ingin menghancurkannya. Ia juga mengakui bahwa Widodo tidak terlibat dalam rencana ini. Widodo sudah berubah. Dia tidak tahu apapun, kata Hartawan dalam interogasinya. Polisi membawa Hartawan ke pengadilan. Kasus ini menjadi perbincangan luas di media. Banyak orang yang mengecam tindakan Hartawan dan mendukung Bagas. Sementara itu, Bagas perlahan pulih dari luka-lukanya. Ia masih lemah, tetapi semangatnya tetap kuat. Rini selalu ada di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih. Danu juga sering datang untuk melaporkan perkembangan Armada Jaya. Mas, semua berjalan normal. Penumpang tetap percaya pada kita. Bahkan semakin banyak yang memesan setelah mendengar berita penyerangan itu. Mereka ingin mendukung Mas. Bagas tersenyum. Saya senang, Danu. Tapi ingat, kita harus terus menjaga kualitas. Jangan sampai pelanggan kecewa. Danu mengangguk tegas. Saya janji, Mas. Suatu hari, Widodo datang ke rumah sakit. Ia membawa bingkisan buah dan duduk di samping tempat tidur Bagas. Bagas, saya dengar apa yang terjadi. Saya sangat menyesal. Saya tidak menyangka Hartawan akan melakukan hal sekejam ini. Bagas menatap Widodo dengan tenang. Pak Widodo tidak perlu menyesali perbuatan orang lain. Pak Widodo hanya perlu bertanggung jawab atas diri sendiri. Dan saya tahu Pak Widodo sudah berubah. Widodo menunduk. Benarkah? Apakah kamu masih percaya padaku? Bagas menjawab pelan. Saya sudah memaafkan Pak Widodo sejak lama. Sekarang Pak Widodo harus percaya pada diri sendiri. Widodo menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Kejadian ini semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia berjanji akan membantu Bagas dalam bentuk apapun, meskipun hanya dengan doa dan dukungan moral. Setelah beberapa minggu, Bagas akhirnya keluar dari rumah sakit. Ia masih harus beristirahat, tetapi ia sudah bisa berjalan dan mulai beraktivitas ringan. Rini memastikan ia tidak bekerja terlalu keras. Mas masih harus sembuh total? Mas, jangan memaksakan diri. Bagas tersenyum. Saya janji, Rin. Saya tidak akan memaksakan diri. Namun di dalam hati, Bagas sudah merencanakan langkah berikutnya. Serangan itu tidak membuatnya takut, tetapi membangkitkan tekadnya untuk membuat Armada Jaya lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai merancang sistem keamanan untuk armadanya. GPS, kamera pengawas, dan pelatihan tanggap darurat bagi semua sopir. Ia juga mulai membangun jaringan dengan pihak kepolisian untuk pengamanan rute-rute malam. Semua dilakukan untuk melindungi penumpang dan karyawannya. Bagas tidak ingin ada yang terluka lagi karena kebencian orang lain. Ia ingin Armada Jaya menjadi simbol ketahanan dan keberanian.
Malam itu, Bagas berdiri di teras rumahnya. Langit penuh bintang. Rini datang dan memeluknya dari samping. "Mas, apa yang Mas pikirkan?" Bagas menatap jauh ke kejauhan. "Saya pikir tentang perjalanan kita, Rin. Dari 3 mobil bekas sampai sekarang. Dari fitnah sampai serangan fisik. Tapi kita masih di sini, kita masih berdiri." Rini mengangguk. "Karena Mas tidak pernah menyerah, Mas." Bagas tersenyum. "Karena kita tidak pernah menyerah. Karena kita selalu percaya bahwa kebaikan akan menang." Mereka berdua berdiri di sana dalam diam. Hembusan angin malam terasa sejuk dan menenangkan. Bagas tahu badai terakhir telah berlalu. Dan di hadapannya, masa depan yang lebih cerah mulai terbuka. Hari-hari pemulihan Bagas berjalan lambat tetapi pasti. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru, meskipun tubuhnya masih terasa pegal. Rini selalu menyiapkan sarapan yang bergizi dan memastikan suaminya minum obat tepat waktu. Anak-anaknya juga membantu dengan cara mereka sendiri. Yang sulung membawakan air putih, yang bungsu mendongengkan cerita lucu dari sekolah. Rumah kecil itu dipenuhi dengan cinta dan perhatian. Bagas merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Danu datang hampir setiap sore untuk melaporkan perkembangan Armada Jaya. "Mas, semua berjalan lancar. Penumpang tetap percaya." Bahkan ada yang sengaja memesan perjalanan malam untuk menunjukkan dukungan mereka. Bagas tersenyum mendengarnya. "Mereka orang-orang baik, Danu. Kita tidak boleh mengecewakan mereka." Danu mengangguk. "Saya sudah melatih sopir-sopir baru tentang protokol keselamatan. GPS di semua mobil sudah terpasang. Kamera pengawas juga sudah berfungsi." Bagas menepuk bahu Danu. "Kamu sudah berkembang pesat, Danu. Saya bangga padamu." Danu tersipu malu. "Semua karena Mas Bagas, Mas. Tanpa Mas, saya tidak akan pernah belajar sebanyak ini." Di sisi lain, proses hukum terhadap hartawan dan para preman terus berjalan. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu. Hartawan mencoba berbagai cara untuk meringankan hukumannya, tetapi bukti-bukti sudah sangat kuat. Saksi-saksi dari penumpang yang selamat memberikan kesaksian yang jelas. Polisi juga menemukan rekaman percakapan hartawan dengan para preman di ponselnya. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Hartawan dihukum penjara selama 15 tahun. Para preman mendapatkan hukuman yang bervariasi sesuai dengan peran mereka. Vonis itu disambut dengan lega oleh banyak pihak. Keadilan telah ditegakkan. Widodo yang hadir di persidangan merasa lega dan sedih bercampur. Ia sedih karena sahabatnya harus masuk penjara, tetapi ia juga lega karena keadilan telah terwujud. Setelah sidang usai, Widodo mendekati Bagas yang juga hadir di ruang sidang. "Bagas, saya tidak tahu harus berkata apa. Hartawan adalah teman saya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan melakukan hal sekejam itu." Bagas menatap Widodo dengan tenang. "Pak Widodo, setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Saya tidak menyalahkan Pak Widodo atas perbuatan hartawan." Widodo menghela napas panjang. "Kamu benar. Saya hanya bisa berdoa agar dia bertobat di dalam penjara." Bagas mengangguk. "Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua." Seiring waktu, luka-luka Bagas pulih sepenuhnya. Tubuhnya kembali kuat, tangannya kembali cekatan. Ia segera kembali bekerja, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi mengemudi setiap hari seperti dulu. Ia lebih banyak mengatur strategi dan membina sopir-sopirnya. Danu kini menjadi sopir utama yang menangani rute-rute penting. Bagas juga merekrut seorang manajer administrasi untuk membantu mengelola keuangan dan jadwal. Armada Jaya terus berkembang. Mobil ke-7 dan ke-8 mulai beroperasi. Karyawan bertambah menjadi 15 orang. Semua mendapat gaji layak, jaminan kesehatan, dan pelatihan rutin. Bagas tidak pernah melupakan prinsipnya. Ia ingin semua orang yang bekerja dengannya merasa dihargai. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan Widodo. Suatu hari, Bagas menerima surat resmi dari Kementerian Perhubungan. Armada Jaya terpilih sebagai percontohan usaha transportasi berstandar keselamatan dan pelayanan terbaik di daerahnya. Surat itu ditandatangani oleh pejabat tinggi dan berisi ucapan selamat serta rencana kunjungan inspeksi. Bagas tidak menyangka akan mendapat pengakuan setinggi itu. Ia memanggil Danu dan semua karyawan untuk berkumpul. "Saudara-saudara, kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah." Semua orang bersorak gembira. Danu memeluk Bagas erat. "Mas Bagas, ini semua karena Mas."
Bagas menggeleng. Ini karena kita semua. Karena kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan kita. Ia melanjutkan, tetapi ingat, penghargaan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah tanggung jawab yang lebih besar. Kita harus terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan kita. Semua karyawan mengangguk dengan semangat. Di warung Widodo, kabar baik itu juga sampai. Widodo tersenyum mendengarnya. Ia merasa bangga, meskipun ia tidak lagi memiliki andil dalam kesuksesan itu. Ia berdoa dalam hati. Allah, terima kasih telah memberikan kebahagiaan pada Bagas. Semoga dia selalu dalam lindungan MU. Widodo semakin tekun berjualan. Warungnya kini menjadi tempat nongkrong favorit para sopir Armada Jaya. Mereka sering datang untuk makan siang atau sekadar mengobrol. Widodo menerima mereka dengan ramah. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau dendam. Hanya ada persahabatan yang tumbuh dari luka yang telah sembuh. Suatu malam, Bagas datang ke warung Widodo. Ia memesan semangkuk mie ayam dan duduk di kursi sederhana. Widodo melayani dengan hati-hati. Ini mie pesananmu, Bagas. Bagas tersenyum. Terima kasih, Pak. Mie ayamnya enak sekali. Widodo duduk di hadapannya. Bagas, saya ingin bertanya sesuatu. Bagas mengangkat kepala. Silakan, Pak. Widodo menunduk sejenak, lalu berkata, apakah kamu benar-benar sudah memaafkanku? Setelah semua yang terjadi? Bagas meletakkan sendoknya. Ia menatap Widodo dengan tatapan yang jernih. Pak Widodo, saya sudah memaafkan Pak Widodo sejak lama. Bahkan sebelum Pak Widodo meminta maaf. Memaafkan bukan tentang Pak Widodo, tetapi tentang saya sendiri. Saya tidak mau membawa dendam seumur hidup. Itu hanya akan meracuni hati saya. Widodo mengangguk, air matanya menetes. Terima kasih, Bagas. Kamu mengajariku banyak hal. Tentang kemanusiaan, tentang pengampunan, tentang kehidupan. Bagas mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Widodo. Pak Widodo, semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Pak Widodo sudah berubah. Itu yang penting. Mereka berjabat tangan erat. Dua pria yang dulu terpisah oleh kebencian, kini bersatu oleh pengampunan. Hari penghargaan dari pemerintah tiba. Acara digelar di gedung Dinas Perhubungan. Bagas datang bersama Rini, Danu, dan beberapa karyawan Armada Jaya. Mereka mengenakan pakaian rapi, tetapi sederhana. Bagas tidak ingin terlihat mewah. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Dalam pidato penerimaannya, Bagas berbicara dengan tenang. Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini hari ini. Dulu saya hanya seorang sopir yang diremehkan. Tetapi Allah selalu punya rencana yang indah bagi hambanya yang sabar dan tidak pernah menyerah. Penghargaan ini bukan untuk saya sendiri. Ini untuk semua orang yang pernah mendukung saya. Untuk istri saya yang selalu setia. Untuk Danu yang percaya pada saya. Untuk semua karyawan yang bekerja keras. Dan untuk Allah yang selalu membimbing langkah saya. Ruangan itu bertepuk tangan meriah. Rini menangis bahagia. Danu tersenyum bangga. Bagas menatap semua orang yang hadir. Ia merasa bahagia. Bukan karena penghargaan, tetapi karena ia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang dicintainya. Malam itu, Bagas pulang ke rumah. Rini dan anak-anak sudah menunggu. Mereka merayakan dengan makan malam sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga yang berkumpul. Bagas menatap mereka satu persatu. Terima kasih, keluarga kecilku. Kalian adalah kekuatanku. Rini memeluknya. Mas adalah pahlawan kami. Anak-anak juga memeluk ayahnya. Bagas merasa hatinya penuh. Tidak ada yang lebih berharga dari momen ini. Keesokan paginya, Bagas berdiri di depan terminal tempat Armada Jaya beroperasi. Ia melihat mobil-mobil bersiap berangkat. Danu sedang memberi arahan pada sopir-sopir baru. Penumpang mulai berdatangan. Semua berjalan dengan teratur dan penuh senyuman. Bagas menghela napas panjang. Ia mengingat perjalanan panjang yang ia lalui. Dari seorang sopir yang diremehkan, menjadi pemilik perusahaan yang dihormati. Dari korban fitnah, menjadi teladan bagi banyak orang. Dari orang yang hampir hancur, menjadi simbol ketahanan. Ia tidak pernah membayangkan semua ini. Tetapi itulah kehidupan. Penuh dengan kejutan dan pelajaran. Bagas berjalan ke mobil kesayangannya. Ia duduk di kursi pengemudi, memegang setir dengan erat. Setir yang selama 15 tahun ia pegang untuk orang lain. Sekarang ia pegang untuk dirinya sendiri.
Dan untuk semua orang yang percaya padanya, ia menyalakan mesin. Suara mesin yang familiar terdengar. Bagas tersenyum. Inilah perjalanan yang tak pernah berakhir, bisiknya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ia terus melangkah dengan jujur dan berani, Allah akan selalu membimbingnya.